Video pembelajaran PAI SMP Bab 3 kelas 9 semester 1 oleh Ayi Rahman Mulyawan, Sarjana Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Bapak semua, kali ini kita akan membahas materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 semester 1, yaitu Bab 3, hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kompetensi dasar 3.6 menyebutkan arti perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. 4.6 menampilkan perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan Quran Surat Luqman ayat 14 serta hadis terkait. Peta konsep 1. Indahnya menghormati kedua orang tua dan guru. 2. Taat kepada orang tua dan guru. 3. Mengambil keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. 4. Menerapkan sikap mulia. Renungkanlah. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang hamil, badannya lemah, bertambah lemah dan terasa makin susah. Terlebih saat melahirkan, sungguh nyawa menjadi taruhannya. Setelah anaknya lahir, tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Ketika anaknya lapar, maka ibu segera menyuapi dengan penuh kelembutan, dan saat anaknya sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan anaknya ke dokter atau bidan supaya segera sembuh. Seorang ayah bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Badannya yang letih dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja. Keinginan dan motivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarganya membuat semangatnya makin membara. Inilah gambaran nyata betapa besar kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kedua orang tua sangat menginginkan anak-anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas, solih dan solihah, serta menjadi anak yang berbakti. Kedua orang tua telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Keduanya memberikan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Setiap hari, kedua orang tua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anaknya selalu berada dalam lindungannya. Kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya tak ternilai harganya. Andaikan dunia dan seisinya digunakan untuk membalas budi kedua orang tua, tak akan sepadan dengan pengorbanannya. 1. Hormat dan sayang kepada orang tua dan guru. Sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini harus dibiasakan mulai dari keluarga. Pembiasaan dan penanaman akhlak mulia sejak dari keluarga akan membentuk karakter positif seorang anak. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun balas budi kita tak akan sepadan dengan pengorbanan orang tua kepada kita. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati kedua orang tua kita. Mengingat jasa-jasa mereka kepada kita sungguh tak ternilai. Kewajiban menghormati kedua orang tua banyak tertuang di dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu bapa. Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut. Mengucapkan kata "ah" kepada kedua orang tua saja tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Ketika kita sedang dinasihati orang tua, dengarkanlah baik-baik, jangan memotong pembicaraannya. Kita harus berusaha menampilkan sikap terbaik supaya kedua orang tua merasa dimuliakan, dan nasihat-nasihatnya kita laksanakan sebaik-baiknya.
Cermatilah kisah berikut ini. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak aku pergauli dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kutanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Siapakah ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian barulah bapakmu, kemudian kerabat yang paling terdekat." 2. Taat kepada orang tua dan guru sebagaimana di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu." Quran surat Luqman ayat 14. Seorang anak wajib mentaati kedua orang tua. Melestarikan dan menyampaikan ajaran Islam sehingga kita memiliki akidah yang lurus serta mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk menghormati dan mentaati guru. Hal ini disebabkan guru adalah pewaris ilmu dan menjadi salah satu jalan menuju keberkahan ilmu. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang dimanfaatkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang murid dilarang meremehkan dan merendahkan gurunya. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita semua agar tidak merendahkan seorang guru. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab, yaitu 1. Sempitnya rizki, 2. Hilangnya manfaat ilmunya, dan 3. Keluar dari bumi ini tanpa iman." Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.